Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman semuanya, video ini bersifat general reading. Bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak ya. Energi banyak orang teman-teman semuanya, ambil yang baik-baiknya aja, buang yang buruknya. Dan kalau teman-teman dapat menemukan video aku di akun mana aja, teman-teman, aku cuman punya di YouTube. Nah, namanya Nyimas Madasari Tarot, dengan di TikTok ya, Nyimas Madasari, dan tidak ada di platform manapun yang aku buat lagi karena memang kesibukan aku dalam keseharian juga membuat aku jadi terbatas ya menggunakan banyak aplikasi yang bisa memungkinkan menghasilkan uang. Jadi aku cuman punya YouTube dan juga TikTok aja. Siapapun buat teman-teman yang menemukan video aku dimanapun, itu bukan punya aku. Mungkin saja itu teman-teman yang mungkin ingin apa ya, ingin berkarir dengan memakai video aku, ya aku nggak masalah sih ya, nggak apa-apa, mungkin rezeki kalian. Tapi yang jelas itu bukan aku. Terima kasih banyak dan selamat menonton teman-teman semuanya. Ini temanya, orang ini tuh sama kamu punya hubungan ya. Nah, kamu penasaran nih sama dia nih ya, energinya sama kamu tuh kayak gimana? Gimana sih perasaannya dia ini sama kamu? Dan nanti ke depannya hubungan kalian tuh akan seperti apa? Jangan kemana-mana teman-teman semuanya. Selamat menonton. Waduh, oke. Ini teman-teman, hubungannya sekarang lagi keadaannya gimana nih? Lagi kurang baik ya? Semoga enggak ya teman-teman ya, tapi kalau aku lihat energinya dia ini, orangnya umurnya udah tua ya. Umurnya udah tua. Usia dia jauh lebih dewasa dari kamu, atau memang usianya kamu yang lebih dewasa dari dia ya. Tapi perasaan dia sama kamu itu sayang ya. Cuman di sini tuh sayangnya bersyarat gitu loh ya. Tuh, dia seakan-akan dia ini punya rasa cinta sama kamu, tapi dia berkuasa di dalam hubungan ini. Dan itu membuat energi hubungan yang ada di antara kamu sama dia ini kurang harmonis, kurang dinamis. Jadi gini loh teman-teman ya, dia ini kan sayang nih di kartunya, ngasih tahu ada King of Cups, bahwa dia ini mencintai kamu, tapi sikap dia ini nggak mencerminkan dia mencintai kamu. Ya cuek karakternya, terus kayak masa bodoh gitu. Tapi kalau kamu mencoba untuk melepas hubungan dengan dia, orang ini tuh seakan-akan kayak meneror gitu ya, kayak lebih, orangnya tuh gimana ya guys ya, kayak nggak mau dikalahin, nggak mau disakitin, nggak mau diapa-apain, gitulah intinya gitu ya, nggak mau diganggu. Tapi dia nggak bisa berekspresi guys gitu, nggak bisa memperlihatkan cintanya itu kayak kayak gimana gitu ya, dari bicaranya, dari tatapan wajahnya itu kayak orangnya agak cuek gitu, kayak dingin gitu sama kamu ya. Terus kurang perhatian ya dalam bentuk banyak ya. Jadi kayak orang ini tuh kayak, lu mau dapet cinta dari dia, lu tuh harus bersikap baik sama dia. Jadi kayak ada syarat gitu loh guys ya. Terus di sini hubungan kamu juga di Four of One. Nih perasaan dia sama kamu, emang dia ada komitmen ke pernikahan, atau memang kamu sama dia saat ini udah menikah ya. Tapi aku lihat perasaan dia memang kayak dia merasa kayak berkuasa ya di dalam hubungan ini. Sehingga dia itu juga seakan-akan memang apa ya, kayak punya tanggung jawab gitu, walaupun sikap dia cuek ya, dingin gitu sama kamu ya. Dia nggak tahu lah, nggak ngerti cara dia gimana sih supaya kamu ini bisa menghormati dia, bisa apa ya, bisa bangga sama dia. Dia nggak ngerti soal kesana. Jadi kayak lu tuh harus baik sama dia, baru kamu dapet gitu loh apa yang nanti udah kamu kasih ke dia gitu ya. Jadi di Four of One di sini hubungannya jadi stuck di tempat guys gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa
emang kelihatannya mungkin dari luar bahagia gitu, ini kalau aku lihat ya, bahagia tapi kayak di dalamnya ini kayak dia ini, apa ya, memang orang ini nggak akan mencari yang lain gitu, tapi dia ini kurang kurang membuat si hubungan ini bergerak maju gitu. Karena apa? Sikap dia yang terlalu dingin. Jadi kalau lu udah jadi pasangannya udah, dia nggak ngeliatin dia tuh, sayang sama kamu, terus dia nggak bisa memberikan apa gitu yang bisa bikin kamu bangga gitu memiliki dia. Dia nggak punya, pikiran atau perasaan ke sana ya, guys, ya. Jadi kalau aku lihat di hubungan ini, apalagi kalau ini sudah menikah, wajar ya ada yang namanya bentrok, ini nih, ada bentrok fisik, ada juga emosi yang meledak-ledak. Ini mungkin dikarenakan sikap dia yang terlalu kayak, apa ya, sepertinya merasa paling, apa ya, kayak, "Lu kan udah jadi pasangan gue, jadi lu tuh harus, nurut sama gue. Terus kalau lu kalau kamu nggak baik ya kamu pasti nggak akan mendapatkan kebaikan dari dia." Jadi seolah-olah tuh kamu seperti punya tanggung jawab yang besar di dalam hubungan yang saat ini ada di antara kamu sama dia, bukannya dia. Jadi kamu sama dia tuh mungkin kamu iya seperti itu dituntutnya, tapi dia nggak bisa saling sama kamu. Nah, ini ya orangnya memang, cuek, Four of Cups, cuek banget sama kamu. Kayak dia mikir gini ya, perasaannya ini kayak aku ngerasa kayak dia itu nggak mikirin kamu loh, ya. Perasaannya itu nggak mikirin kamu tuh kayak ada satu satu hati yang terbang ke atas ini kayak dia tuh sedang memikirkan ya mungkin ya kamu sedang memiliki hubungan dengan orang yang pernah berkeluarga gitu, atau dia pernah punya pasangan sebelum kamu. Jadi sosok ini tuh kepikirannya ke sana gitu loh. Raganya di kamu tapi hatinya di tempat lain gitu, nggak di kamu, sehingga kamu tuh nggak dilihat sama dia gitu ya, kurang diperhatikan. Hal ini yang memicu emosional, yang memicu pertengkaran selalu terjadi di dalam hubungan. Orang ini juga sekarang gampang marah, gampang emosian sama kamu ya. Bisa jadi mungkin saat ini kamu berada di dalam, apa ya, mungkin punya apa ya, kayak kamu tinggal dalam, rumah yang mungkin banyak ada ayah, ada ibu gitu ya, atau, kayak memicu konflik lah di dalam hubungan kamu sama dia di sini. Jadi sering berantem gitu. Jadi kayak orang ini tuh nggak pernah perhatiin kamu ya karena mungkin juga situasi di hubungan ini ya memang bukan ada kamu aja gitu. Hal ini yang membuat dia juga sering sekali ya banyak, kayak banyak menyalahkan kamu. The Tower di sini ya, dia kayak upgrade diri dia, tapi dari emosinya. Jadi seakan-akan kayak kesel terus sama kamu ya, kayak kamu tuh nggak bisa bikin dia seneng gitu loh. Jadi ini keterbalikan ya guys ya, dia ngerasa kamu nggak bisa bikin dia seneng, makanya dia selalu kesel sama kamu dan, dia jadi berubah karakternya sama kamu ya karena kamunya ini selalu tidak pernah bisa mengerti dia. Nah gitu ya, usianya lebih dewasa dari kamu ya, tapi dia pengennya di ngertiin kamu, atau usianya lebih muda dari kamu tapi dia punya, kekuasaan kayak pengennya didengerin aja gitu ya omongannya, pengen perhatikan, tapi kayak dia ini ke kamu kurang dan disinilah selalu muncul perdebatan yang pada akhirnya merubah sikap dia ke kamu nih ya. Akhirnya sering ya udah deh banyak konflik ini ya banyak ikut campur juga ya. Mungkin ada keluarganya atau memang ada keadaan, sosok orang lain sebelum kamu yang membuat kalian sering salah paham nih di Five of Swords, sering berantem ya. Jadi dalam komunikasi kamu sama dia sering berantem, tapi memang ya kalau aku lihat di sini dia sering menang. Dia sering menang, kamu sering mengalah, tapi hal tersebut ya membuat dia ini ya sebenarnya menjadi sangat arogan, guys. Jadi ngerasa gini, dia kan selalu memenangkan pertengkaran ataupun perdebatan. Hal ini memicu sikap dia itu jadi tumbuh seperti ini, suka marah, pengennya didengerin, jadi egois. Ya, ini mungkin juga diakibatkan karena memang lingkungan. Kalau aku lihat sih kayak lingkungan deh. Bener nggak nih, kamu sekarang ini punya pasangan di mana kamu sudah menikah sama dia, tapi kamu sudah apa ya kayak
dalam hubungan ini tuh kamu sama dia ini ya tinggal bersama dengan orang tua. Jadi hal ini juga banyak pemicunya yang membuat sikap dia itu banyak berubah sama kamu ya guys ya. Kita lihat lagi energi dia seperti apa saat ini ke kamu. Semoga resonate semuanya. Sebentar ya, gimana energi dia kepada kamu saat ini. Kalau aku lihat gini ya guys ya, ini tambahan aja ya. Karena aku kok dari tadi kayak mencolok banget ya si kartu yang Four of Cups di sini. Oke lah, kalau kamu mungkin dilihat dilihat dia ya, banyak kurangnya, banyak lemahnya, kamu fine-fine aja nih, nggak masalah. Tapi kalau kamu ini kurang dihargai, kurang dihormatin sama dia di saat berada di antara orang banyak, di sini juga menimbulkan perasaan kamu ada berubah sama dia. Jadi dia kurang menghargai kamu ya, kurang menghormati kamu sehingga perasaan kamu juga berubah. Jadi kamu juga sering emosi sama dia ya. Timbul banyak perdebatan yang menyebabkan kalian ini sering sekali beradu argumen ya. Di sini sering berantem gitu. Kalau ngomong apa aja selalu jadi masalah gitu ya guys ya. Tuh energinya memang luar biasa di sini guys. Kamu memang ada halangan di sini entah karena agama atau memang ada keberadaan orang tua yang ikut campur, restu atau apa. Ini juga menjadi konflik di dalam hubungan kamu sama dia ya. Ada the whip ya guys, ada petir di sini. Jadi secara energi orang ini emang banyak masalah guys. Nggak tahu ya, mungkin karena ini dipengaruhi karena lingkungan ya, kalau bisa aku mungkin nilai ya di kartu ini ya karena lingkungan sih ya. Dan juga sikap dia ini muncul jadi seperti ini ya karena sikap kamu juga yang mungkin sama kerasnya ya. Dan ini memunculkan selalu problem dalam kalian berkomunikasi di kesehariannya ya. Secara aku ngerasa memang orang ini males sebetulnya untuk melakukan pendekatan, hubungan romantis sama kamu ya. Ini seperti pengen selalu diperhatikan, selalu pengen kamu ya lebih pengennya kamu yang lebih energinya memperhatikan dia. Kali-kali kalau aku lihat gini ya, mungkin kamu beberapa yang nonton di sini ya, beberapa di antaranya mungkin sudah melakukan pendekatan itu ya, yang mana kamu mungkin merasa kayak males berdebat, akhirnya kamu sering banget harus memperhatikan dia, mengertikan dia gitu. Tapi imbalannya itu nggak ada. Jadi puncak kesabaran kamu juga habis gitu ya. Kamu nggak bisa lagi bertahan dalam kesabaran sehingga kamu juga sekarang sudah secara energi ya aku ngeliat sudah sering masa bodohin dia ya. Ini ada sikap ini di dia, artinya kamu mungkin juga udah nggak peduliin dia ya dengan sikap, dengan masalah dia yang sering datangnya dari dia gitu. Terus ya udah kamu udah males ngeladenin dia, akhirnya apa, ngikutin ya, lebih kayak nyontek gitu loh, ngikutin cara kamu gitu ya. Dan itu yang membuat hubungan ini tuh nggak romantis, nggak hangat gitu ya. Kalau ini kalian belum punya anak nih, udah nikah, ini susah loh guys. Aku rasa kamu bener-bener sakit banget batinnya, jadi kamu susah ini apa ya, kalau hubungan pernikahan ngerti sendiri ya, kalau berhubungan dalam suami istri, kalau salah satunya ini udah sakit hatinya, nggak mungkin kan tumbuh gairah, nggak mungkin juga bisa apa ya, menikmati lah gitu. Hal ini juga yang mendorong aku ya, gimana ya, kayak kamu itu mungkin ya memang kurang diperhatikan, kurang dimaklumin gitu. Jadi kamu selalu kayak dituntut untuk memaklumi dia, kayak kurang dihargain kamu lah berada di tengah-tengah keluarganya, atau memang ya konflik banget ya yang bikin kamu itu mungkin sedikit banyak berdebat sama dia. Dianya ini mungkin banyak syarat ya, banyak perhitungan sama kamu. Aku rasa memang di sini ada desan juga sih. Ini masalahnya kamu mungkin sudah ada
apa ya, kayak sudah ada, mmm, hubungan yang erat ya, artinya memang udah ada pernikahan. Ini bisa jadi juga pemicunya adalah anak ke depannya nanti ya, yang membuat hubungan kalian jadi nggak netral, jadi nggak baik ya, banyak ikut campur dari, keluarga nih. Di sini ada The Sun dengan The Mountain berdampingan, artinya ini emang pengaruhnya besar dari si keluarga. Jadi aku nggak tahu ya, tapi aku merasa kayak entah ini kamu nggak punya anak, entah kamu ini memang sikapnya keras gitu ya sama keluarganya. Jadi keluarganya ini juga pada akhirnya seperti, menjadi gunung pemisah di antara kalian. Jadi, punya sifat yang keras juga sehingga dia nggak sudi gitu, dia nggak suka kamu, menjalin hubungan sama anaknya. Misal seperti itu ya, tapi aku ngerasa, intuisiku mengatakan bahwa kamu nih cukup keras sama dia ya, terus dia juga melibatkan keluarganya dan keluarganya ini banyak ikut campur, sehingga di mana di, hubungan ini nggak bisa bersenang-senang kamu. Jadi selalu dibatasi dengan pergerakan kamu ya karena ada orang tua atau memang ada, seseorang di masa lalu lah yang mengganggu hubungan kalian, ya. Tapi sebetulnya kalau mau diperhatikan, dia di sini juga sebetulnya sekarang sudah mulai nampak ada kesadaran ya, ada The Lily di sini guys. Ya, orang ini mungkin ganteng ya atau cantik ya sehingga dia merasa kayak sombong gitu, kayak waduh punya personal branding yang baik ya, entah latar belakang keluarganya hebat atau entah memang dia punya, apa ya, punya histori kalau, di lapangan ataupun di luar dia punya, apa ya, kayak dapat kepercayaan terus dari orang lain menjadi sosok pemimpin sehingga dia punya sifat yang seperti ini. Di depan kamu keras ya, tapi di depan orang lain dia lemah lembut dan hal ini menjadi daya tarik orang lain banyak menyukai dia, ya. Dan aku ngerasa kayak kamu itu memang, merasa dicurangi atau merasa kayak nggak adil lah dia sikapnya sama kamu, ya. Di sini kayak dia ini banyak membatasi sikap manisnya sama kamu, dia lebih senang dapat perhatian dari orang lain, dapat pujian dari orang lain, tapi dia melemahkan kamu di dalam hubungan ini. Dan kedepannya akan seperti apa secara energi, ini sih kayak gini ya, kamu udah banyak ngalah nih. Aku nggak tahu tapi kartunya munculnya jelek-jelek semua ya. Jadi memberikan energi bahwa si orang ini cukup keras banget dan kamu ini udah kayak menolak untuk, meneruskan hubungan. Bener nggak? Nanti tulis di kolom komentar ya, tapi aku belum buka energi kamu, kita lihat dulu ya. Tapi kalau secara prediksi bagaimana ke depannya, kamu kayak menolak untuk selaras sama dia ya. Ini luar biasa sih energinya nih, ada The Tower, ada The Mountain ya. Dia, menggunakan kamu di saat dia butuh kamu, di saat dia butuh fisik kamu aja gitu, tapi secara, perasaan gitu, dia kurang perasaannya sama kamu. Aku bilang seperti ini teman-teman jangan marah, tapi orang ini kalau memang sekarang kamu pengen banget berpisah dari dia, ya ini ya perasaan dia saat ini emang kayak gini. Ini mungkin karena dia punya rasa cemburu, atau dia mengingat kejadian di masa lalu tentang, apa ya, konflik kalian dan hal ini muncul yang membuat dia membatasi perasaannya sama kamu, ya. Dan aku ngerasa kayak orang ini kan juga nggak bisa berbuat apa-apa karena sudah ada pernikahan dan ini terhalang oleh orang tua juga, ya, dan membuat dia juga tidak bisa memutuskan apapun atau memang dia sedang menjaga personal brandingnya supaya dia itu baik-baik aja di depan orang gitu, supaya dia, dianggap baik, dianggap suci, tapi sama kamu dia ngeremehin kamu, nggak ngehargain kamu, ini bisa juga. Karena kartunya mencirikan bahwa orang ini tuh kayak pengennya diagungkan ya, pengen dibilang baik, suci gitu sama orang. Tapi, kalau kamu ingin diperlakukan baik sama dia, diperlakukan sopan sama dia, jadi kamu harus berbuat baik dulu, berbuat sopan dulu sama dia. Ya kalau kamu punya harta, ya kasih dulu hartanya ke dia gitu, baru dia bakal kayak baik gitu sama kamu. Ini energi kamu ya. Oke, sepertinya di sini ada energi perlawanan Queen of Swords, ada The Sun. Tapi kamu juga di sini perhitungan karena kamu mungkin udah ada anak ya, ada energi anak di sini. Itu juga sebetulnya membuat kamu bingung di sini untuk berbuat sesuatu atau memutuskan
eh apa ya, mengambil keputusan lah dalam hubungan ini harus bagaimana ke depannya. Ya, secara energi Queen of Swords kamu ini di sini melakukan perlawanan, guys. Ya, tapi itu baru akan ancang-ancang aja, ya. Queen of Swords di sini kamu sudah mungkin banyak pembelaan diri dan kamu di sini tidak ada yang membantu. Jadi kamu benar-benar sendirian di sini. Sedangkan dia mungkin ada banyak orang yang apa ya, seperti sedang membantu dia, sedangkan kamu berada di dalam situasi di mana kamu hanya berjuang sendiri, ya. Kamu berjuang di sini sendiri dan halangan kamu untuk keluar dari hubungan ini adalah desan. Ini desan, ini desan, ini desan. Sebenarnya gini ya, ini dia aja nggak bisa mutusin hubungan ini karena anak, ya kan? Dia mungkin nggak bisa nerusin hubungan sama kamu karena anak, atau dia mau putus sama kamu tapi dia nggak bisa putus sama kamu karena anak, ya. Atau mungkin dia pernah punya hubungan dengan orang lain, ya. Terus dia di sini juga karena anak juga, dia nggak bisa ngelupain orang tersebut. Sama kamu karena anak, sama orang lain karena anak, dan di sini juga ada anak yang membuat kamu nggak bisa berbuat sesuatu yang lebih, padahal kamu setiap hari mungkin sudah ada perdebatan of five of one, ya. Banyak sekali di sini nih peperangan, entah memang beradu argumentasi, beradu pemikiran apa aja yang ada ya di dalam hubungan kalian, dalam ya berkomunikasi apa aja, mungkin sekecil apapun jadi ribut gitu ya. Ada two of sword juga yang mana kamu bingung di sini untuk memutuskan, kamu udah nggak mau tahu sebetulnya ya, udah nggak mau tahu ke depannya sama dia mau kayak gimana, tapi kamu susah mau mutusin hubungan ini gitu loh. Ya nggak? Ya, susah mau mutusin hubungan ini di sini. Dan kamu juga seperti kayak punya ini loh, kayak punya feeling yang kuat ya kalau memang selama kamu bersama dengan orang ini ya selama itu juga kamu nggak ngerasa kayak apa ya, kayak keluar dari situasi yang buruk ya. Mungkin kamu udah banyak sabar tapi dianya ini nggak pernah selaras, gimana ya guys ya, kamu udah nih ngalah nih ya, ngalah nih kamu nih ya. Di sini kan melakukan perlawanan, entah kamu mengalah entah kamu diam, tapi ada energi ini di mana dia selalu kayak apa ya, memicu terus gitu loh ya, untuk membuat keributan gitu loh. Dan di sini kamu udah berat, udah pusing sebetulnya mau lepas gimana gitu ya, bingung caranya seperti apa ya, dan kamu udah nggak mau tahu, tapi kamu juga tidak lari dari hubungan ini, cuman kamu nggak bisa melihat lagi kayak apa ya, kayak udah nggak punya impian loh sama orang ini ya, sudah nggak punya impian sama dia, mau hidupnya seperti apa ke depannya. Yang ada di pikiran kamu ya saat ini adalah mungkin bisa terbebas dari dia ya. Di sini mungkin ada kelimpahan buat kamu, ada kekuatan mungkin nanti yang akan terbangun kembali ya. Sebelum usiamu mungkin semakin dewasa ya, kamu sepertinya menuntut kebebasan. Yang lain of Pentacle, aku ngerasa memang ini bisa jadi karena finansial ya, karena mungkin ada konflik di masa lalu, atau memang dia punya pasangan di masa lalu yang menjadi pemicu kalian saat ini selalu ada perdebatan dan ada keributan kecil, bahkan sampai ada ikut campur tangan dari orang tua. Guys, oke, lupain semua itu ya. Tapi kita mau lihat dulu nih kekuatan kamu seperti apa ya. Sedang kamu emang di sini kayak nuntut buat ini ya, buat hidup tenang gitu, menuntut untuk hidup tenang. Kita lihat lagi dia sendiri gimana sih sebetulnya, masih mau nggak gitu hubungan sama kamu, kayak gimana ya orang yang saat ini sedang kamu pikirkan. House ya, the bouquet. Oh ya, tapi gini ya guys, emang orang ini tuh mementingkan dirinya sendiri ya, jadi kayak mikirin prestasinya dia aja gitu ya. Dia selalu memperhatikan diri dia, bagaimana dia bisa terus naik terus naik terus, pandangan orang terhadap dia, penilaian orang gitu ya terhadap dia, terus karir dia maju. Tapi memang ini yang membuat dia ini nggak pernah mikirin kamu, karena dia apa ya, kayak cuek guys.
Jadi lu mungkin banyak banget pusing di pikiran dan juga di batin, nggak enak ya karena hubungan yang kayak begini, nggak rasanya kayak nggak nyaman. Tapi dia mah nggak pernah mikirin kamu, nggak pernah mikirin masalah yang ada di antara kamu sama dia. Ya, di sini kayak dia memilih untuk apa ya, terus mengeksplor dirinya menjadi lebih baik gitu supaya dia lebih lebih tinggi lagi terbangnya, prestasinya lebih tinggi lagi. Jarang sekali memperhatikan kamu gitu. Tapi kalau aku lihat di energi dia, kamu itu ibaratnya rumah. Jadi walaupun seribut apapun kamu sama dia, dia nggak bisa menyudahi hubungan yang ada di antara kalian gitu. The Buket ya. Memang orang ini tuh karakter sepertinya ya. Karakter memang dia ini seperti ini, sulit untuk dirubah. Jadi kalau kamu terus menuntut dia untuk berubah, memang agak agak sulit guys, kecuali kalau kamu bisa makmur secara keuangan. Ini bisa bisa dibalik keadaannya, dia bisa kamu kendalikan. Tapi kalau kamu berada di bawah dia memang seperti ini. Jadi menganggapnya ya kamu siapa gitu loh. Dia punya prestasi yang baik, dia terus mikirin dirinya, terus berupgrade, terus berubah. Sedangkan kamu dalam hubungan ini nggak terlalu dipikirin sama dia, tapi kamu buat dia ini ya tempat berlindungnya. Artinya dia memang akan kembali terus ke kamu karena walau seperti apapun keadaan hubungan kalian, dia nggak bisa berpisah dari kamu. Ada The Buket ya, mungkin karena kamu tulus di sini. Kayak bisa memberikan kebahagiaan, tapi aneh ya orang ini. Udah bisa nilai kamu kayak begini, tapi dia nggak mau berubah ya. Apalagi kalau bukan karakter ya. Karakter dan ada dukungan dari orang tua yang membuat dia menjadi keras. Situasinya kayak gitu. Nggak bisa kalian tuh berpisah, walaupun kamu pengen kebebasan ya. Dianya pasti bakal seperti ini nih. Kamu kalau misalkan benar-benar kayak nuntut buat udahan ya. Ini orang bahaya loh guys, akan merusak nama baik kamu ke depannya. Orang ini mah betah sama kamu tapi dia heran ya mikirin diri sendiri. Aneh aku juga. Mungkin karena kamu juga di sini nih punya keistimewaan sih. Kalau nggak punya keistimewaan mungkin dia juga udah pergi kali ya. Kayak gitu. Aduh, luar biasa ya guys ya. Dimanapun Anda berada, ambil yang baik-baiknya, buang yang buruknya. Oke, terima kasih banyak. Kita lihat untuk zodiaknya, energinya ya. Mungkin ini rising, sun, moon, seseorang, rumah ke-1 sampai rumah ke-12. Siapa tahu ada ya, makanya ada konflik seperti ini. Ya, ada Scorpio di sini, ada Aries, terus Cancer, ada Aries lagi, ada Aquarius, ada Libra, Gemini juga, ada Leo nih, Leo lagi ya. Terus Libra dan juga Capricorn, Taurus dan juga Virgo. Oke, teman-teman semuanya dimanapun berada, apakah dia punya live fate number 4 ya, 16, 5. Oke, ada 21, 5, 2 atau 9. Nah, ini lagi ujian banget ya guys ya. Mohon bersabar, mungkin ini cara Tuhan menaikkan derajatmu ya. Disinilah Tuhan mengambil apa ya, seperti memberikan kamu kebahagiaan, mengambil kelemahan kamu ya. Jadi ini cara Tuhan untuk meninggikan derajat kamu, merubah spiritual kamu menjadi sosok yang ya bisa dibilang aku ngerasa kayak perlahan-lahan kamu akan maju, perlahan-lahan kamu akan keluar dari situasi seperti ini. Jadi kalau ya teman-teman saat ini memang merasa kayak berada di fase ini, please ya jangan berkecil hati dulu. Ingat ya, ini hanya fase bukan takdir gitu. Dalam hal apa ya, dalam alam spiritual tidak ada yang kebetulan guys ya. Setiap luka adalah lubang cahaya, setiap kekacauan adalah pembuka pintu kesadaran baru buat kita. Kuncinya adalah menyerah, tetapi bukan menyerah kalah gitu, tapi menyerah maksudnya menerima keadaan itu. Menerima keadaan itu, menjalani keadaan itu dengan cara tidak menolak gitu. Supaya tidak terlalu sakit, tidak terlalu ruwet, tidak terlalu pusing, tapi menyerah dalam kepercayaan bahwa ada makna lebih dalam dari apa yang sedang dialami.
sadari dan akui energi yang ada ya. Jangan melawan perasaan negatif, semakin dilawan nanti teman-teman akan semakin kuat cengkraman kesusahan ini. Akui aja ya kalau memang sedang sedih, marah, kalah dari dia, dari seseorang yang kamu anggap pasangan. Semakin kamu bisa menjadi apa ya, bisa mengakui lah ya marah kecewanya kamu, ya itu manusiawi lah. Nanti apa ya, kamu akan merasakan dengan sendirinya akan terlepas dari penderitaan ini ya. Dan diam sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan kamu harus sadari teman-teman semuanya dimanapun berada ya, kamu tidak sendirian dalam penderitaan ini. Banyak orang lain yang mengalami konflik seperti ini. Jadi teman-teman semuanya bersabar, bersabar dan bersabar ya. Jangan sampai dendam, jangan sampai terluka batinnya ya teman-teman semuanya. Oke, emang sih ya, nanti rasa sakit mengajarkan kamu buat tabah ya. Terus juga apa ya, kesedihan, kesusahan, penderitaan itu bukan musuh ya, bukan apa ya, kayak bukan kesakitan yang harus kamu terus ingat gitu ya. Tapi itu adalah guru ya, guru untuk membuat jiwa kamu semakin gigih, semakin kamu tidak akan merasa lelah lagi ya, harus menerima gitu loh guys. Dan rasa sakit itu juga akan mengajarkan kamu buat mampu berdiri sendiri ya, dan mampu membimbing orang-orang yang berada di dalam kesalahan dalam perjalanan hidupnya. Tapi bukan dengan cara yang bawel ya guys ya. Nanti orang ada yang datang ke kamu meminta nasihat, beritahu gitu. Tapi bukan bukan tidak diminta, tidak ditanya, ngomong, jangan. Itu jelek jadinya. Orang-orang mandangnya artinya kayak mandang kamu tuh sok pinter. Apalagi kalau kamu ikut campur urusan orang tanpa ditanya, kan jadi kesannya bawel gitu ya, terlalu bawel. Kalau nggak ditanya diem ya, karena aku ngerasa bahwa kamu mendapatkan ujian ini, mungkin kamu adalah sosok yang terpilih gitu ya. Dan biarkan semua itu berlalu ya. Rasa sakit akan membentuk hati kamu menjadi lebih arif ya, lebih mantap dalam menjalani kehidupan. Tetap bertahan teman-teman semuanya, dan jangan lupa untuk terus berdoa. Terima kasih banyak dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman berada dalam kesehatan dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, diberikan umur panjang ya. Dengan umur panjang itu teman-teman terhindar dari segala penyakit ya, baik yang penyakit ini yang sepele atau penyakit yang susah disembuhkan, jangan sampai itu mengalaminya. Semoga teman-teman panjang umur, benar-benar panjang umur tanpa ada tanpa penyakit apapun gitu ya guys ya, amin. Dan semoga disejahterakan hidupnya dalam keuangannya. Kita lihat untuk inisialnya guys. Inisialnya ada siapa aja? Di sini ada A, E, J, K, Y, R, G, F, T, M, N, H, Z, D, S, dan ada O. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next video. Bye-bye.